Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Desti Fitria dari kelas Indralaya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dibahas pada video ini, yaitu 1. Hakikat pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. 2. Tahapan pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. 3. Metode pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dan terakhir keempat, karakteristik pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi selanjutnya. Hakikat perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu hakikat perkembangan, hakikat moral, dan hakikat anak usia dini. Menurut Abu Hamadi tahun 2005, perkembangan adalah proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Menurut Syarkawi tahun 2006, moral merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan yang berkenaan dengan kelakuan manusia seharusnya. Menurut Augusta tahun 2012, anak usia dini merupakan individu yang unik berusia di antara 0 sampai 6 tahun yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pada aspek kognitif, fisik, sosial, emosional, bahasa, dan seni yang cocok dengan tahap perkembangan yang dilaluinya. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut, hakikat pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini adalah proses yang dilalui individu unik yang berada di usia 0 sampai 6 tahun yang mempelajari tentang mengenai pandangan tentang baik dan buruknya kelakuan manusia seharusnya dan tidak dapat diulang kembali serta terus melaju ke depan. Tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Tahapan moral anak usia dini menurut Jean Piaget terbagi menjadi dua, yaitu realisme moral dan moralitas otonomi. Realisme moral pada anak usia 4-7 tahun, perilaku anak ditentukan pada peraturan perilaku spontan atau tidak disadari dengan orang dewasa sebagai pemimpin dan anak mematuhi aturannya. Jadi di sini, anak menganggap moral hanya sebatas aturan dari orang dewasa atau larangan dari orang dewasa. Di moralitas otonomi, pada usia 10 tahun ke atas, anak telah paham sebab akibat dari perbuatannya dan menilai perilaku orang atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahapan moral anak usia dini menurut Kohlberg terbagi menjadi 3, yaitu 1. Prakonvensional, 2. Konvensional, 3. Pasca konvensional. Pada tahap prakonvensional di usia 4-9 tahun, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal yang artinya moralitas terbatas akibat fisik dari perbuatannya. Tahapan ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Di sini, anak paham jika ia berbuat salah, maka ia mendapatkan hukuman, dan jika ia berbuat baik, maka ia mendapat pujian. Dan kedua, anak menyesuaikan tindakannya pada kelompok sosialnya agar dapat penghargaan. Yang kedua, tahap konvensional di usia 9-13 tahun. Di sini, anak mulai mengikuti peraturan agar sama dengan teman yang lain. Di tahap ini juga terbagi menjadi 2, yaitu 1. Moralitas anak baik menyesuaikan dengan peraturan agar anak diterima oleh kelompok sosialnya. Kedua, meyakini jika kelompok sosial menerima satu peraturan, maka harus melakukannya. Kalau tidak, anak akan mengalami ketidaksetujuan dari kelompok sosialnya. Pasca konvensional, berada di usia 13 tahun ke atas, anak mulai mengikuti prinsip yang dianutnya. Pada tahapan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu 1. Anak yakin bahwa moral itu harus memberikan kenyamanan pada dirinya dan memungkinkan ada perubahan dalam standar moral. Yang kedua, orang menyesuaikan diri dengan standar sosial dan keinginan internal, agar terhindar dari rasa tidak puas dari diri sendiri. Tahapan perkembangan agama menurut Ernest Harms terbagi menjadi 3, yaitu tingkat dongeng, tingkat kenyataan, dan tingkat individu.
tingkat dongeng di usia 3-6 tahun, konsep ketuhanan di sini dipengaruhi oleh fantasi dan emosi dari diri anak. Kedua, tingkat kenyataan, berusia 7-12 tahun. Di sini konsep ketuhanan sudah lebih nyata karena timbul dari pengalaman dan pengajaran agama yang diberikan di sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Ketiga, tingkat individu, usia 13 tahun ke atas. Di sini tahap konsep ketuhanannya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep ketuhanan konvensional dan konservatif. Kedua, konsep ketuhanan lebih murni. Ketiga, konsep ketuhanan memiliki sifat humanistik. Pada pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini terbagi menjadi 7, yaitu 1. Bercerita. Di sini, pengembangan nilai agama dan moral dilakukan dengan penyampaian pengajaran dengan cara bercerita secara lisan menggunakan alat peraga. Kedua, diskusi. Di sini tanya jawab yang terjadi di antara anak dan pendidik. Di sini pendidik akan memberikan pertanyaan kepada anak, kemudian anak akan menjawabnya ataupun sebaliknya. Ketiga, karya wisata. Di sini mengajak anak untuk mengunjungi objek sesuai konsep dari pengajaran nilai agama dan moral. Kemudian keempat, demonstrasi. Dengan memperagakan suatu cara keterampilan secara nyata di hadapan anak. Kelima, bermain peran. Di sini, kita sebagai pendidik memberikan anak peran untuk dimainkan bersama teman-temannya. Keenam, eksperimen. Memberikan kepada anak pengalaman di mana anak memberikan perlakuan terhadap sesuatu dan mengamati akibat dari perbuatannya. Kemudian, proyek. Memberikan kesempatan pada anak untuk menggunakan alam sekitar sebagai bahan pembahasan melalui kegiatan kehidupan sehari-hari. Karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. 1. Kejujuran. Di sini, anak mengungkapkan isi hati dan perasaannya dengan benar. Kedua, disiplin. Memberikan batasan kepada anak untuk memperbaiki tingkah laku yang salah. Ketiga, kepedulian sosial. Memberikan rasa peduli, melengkapi, berbagi, dan memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Keempat, empati. Anak mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Kelima, kontrol diri. Anak mengendalikan emosinya untuk dirinya sendiri dan orang lain. 6. Menghormati orang lain. Anak menghargai, memberi toleransi, serta hormat kepada orang lain, orang yang lebih tua maupun lebih muda. Ketujuh, religius. Anak dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih dan syukur. 8. Gender. Membedakan secara tajam apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 9. Demokrasi. Mengajarkan anak tentang menghargai perbedaan. 10. Kemandirian. Membiasakan anak untuk melakukan tugasnya secara sendiri dengan minim pertolongan. 11. Tanggung jawab. Membiasakan anak untuk menyelesaikan tugasnya sendiri agar anak terlatih untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri nanti. Kesimpulannya, pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini diperlukan karena proses yang dilalui anak tidak dapat diulang kembali mengenai pandangannya terhadap baik dan buruk perbuatan. Tahapan agama dan moral juga terbagi menjadi beberapa tahap dan memiliki karakteristik tersendiri. Untuk menanamkan moral dan agama pada anak usia dini, ada beberapa metode yang dapat digunakan seperti bercerita, bermain peran, dan lain-lain sebagainya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.